Siap, gerak, mulai. Gerak, bisa. Saya sendiri. Anissa Rahma, Ardiansyah. Baiklah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai sistem komputer. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak sosial informatika. Pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar apa itu dampak positif dan apa itu dampak negatif dari media sosial. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Ayu mau bertanya, siapa di antara kalian yang punya media sosial? Saya. Semuanya. Oke, saya beri pertanyaannya. Ada yang tidak punya media sosial? Tidak sudah punya. Oke, saya mau bertanya, media sosial yang kalian punya apa saja? Telegram, Facebook, kemudian apa lagi sih? Banyak TikTok. Kamu pakai untuk apa saja? Scroll TikTok. Pernah mencari materi di media sosial atau tidak? Oke, hari ini kita akan belajar dulu apa itu media sosial, kemudian jenisnya apa saja, dan dampak positif dan negatifnya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan pengertian media sosial. Media sosial atau yang biasa disebut sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang antara lain WhatsApp, Line, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, Instagram, dan lain sebagainya. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Anthony Mayfield. Menurutnya, sosial media adalah media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual world. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang. Lenhart, Smith, Anderson, Dugan, dan Perrin pada tahun 2015 telah mengidentifikasi banyak kelompok usia 13 hingga 17 tahun merupakan pengguna berat media sosial dengan 87% memiliki akses ke komputer dan 58% ke perangkat tablet atau smartphone. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun, perlu diingat kembali bahwa seperti pada berbagai aspek kehidupan penggunanya, terutama pada segi kesehatan mental pengguna, mengingat pengguna media sosial sebagian besar adalah anak remaja dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial mereka. Maka, kami membuat ulasan ini dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis secara sistematis artikel-artikel ilmiah mengenai pengaruh penggunaan media sosial bagi kesehatan mental anak remaja untuk dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat pada umumnya untuk memahami lebih dalam terkait dampak negatif dari penggunaan media sosial. Lalu apa saja fungsi media sosial?
Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens, menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Kemudian yang ketiga, sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak dari penggunaan media sosial di kalangan remaja. Saat ini, pengguna media sosial tidak hanya orang dewasa saja, melainkan juga para pelajar, di mana satu orang pelajar bisa memiliki lebih dari satu media sosial. Penggunaan media sosial bagi pelajar memberikan dampak positif maupun negatif. Inilah beberapa dampak positif dan negatif media sosial bagi pelajar. Dampak positif media sosial bagi pelajar yang pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Pengguna media sosial memberikan banyak manfaat untuk pelajar. Salah satunya dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat dari media sosial. Bisa dibilang media sosial ini juga berfungsi sebagai metode pembelajaran karena berguna untuk mengasah keterampilan. Dengan begini, maka anak bisa mengetahui cara kerja teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Meski begitu, sebagai orang tua harus tetap mengawasi sang buah hati saat menggunakan media sosial. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan informasi. Menggunakan media sosial akan memudahkan penggunanya dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan tentang berbagai hal, mulai dari informasi tentang mata pelajaran di sekolah, kesehatan, olahraga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan belajar online. Saat masa pandemi, siswa sangat bergantung kepada smartphone. Bagaimana tidak? Kegiatan tatap muka diganti dengan pembelajaran online. Berkat keberadaan smartphone dan media sosial, kegiatan pembelajaran online bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Yang keempat, mendorong anak dalam mengekspresikan diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong mengekspresikan diri yaitu dengan menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial bisa dimanfaatkan untuk memotivasi pelajar supaya lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Orang tua bisa memperhatikan video sesuai usia anak supaya anak banyak belajar mengenai cara bersikap dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan teman sebaya. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahmi atau bersosialisasi. Hubungan dengan keluarga, teman, atau siapapun bisa dikuatkan melalui media sosial. Jika ada teman yang berulang tahun atau menjuarai lomba tertentu, kita bisa menyelamati melalui media sosial. Ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa penting lain dalam hidup, kita pun bisa memberikan dukungan dengan mengetikkan komentar atau sekedar like unggahan tersebut. Gestur kecil semacam ini menunjukkan bahwa kita peduli pada teman tersebut sehingga persahabatan dapat terus terjalin. Yang keenam, mengasah skill entrepreneurship. Sudah bukan rahasia bahwa di zaman sekarang semua orang bisa menjadi wirausahawan. Semisal kita memiliki hobi memasak atau membuat benda tertentu, produk itu bisa dipasarkan menggunakan media sosial. Untuk mahasiswa dan generasi muda, adanya media sosial sangat membantu proses menjadi pebisnis kecil-kecilan. Kita bisa memulai bisnis dengan membuka akun Instagram, memasang iklan di Facebook, dan menggunakan jasa paid promote untuk promosi. Berikutnya, dampak negatif media sosial. Yang pertama, menjadi pribadi yang malas atau kecanduan media sosial. Dampak negatif media sosial bagi pelajar selanjutnya yaitu anak menjadi malas. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat anak menjadi malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dunia nyata. Tidak hanya itu saja, anak juga akan malas belajar dan memilih menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial.
Ini dikarenakan media sosial dianggap lebih menyenangkan daripada belajar. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan. Penggunaan media sosial secara berlebihan akan memberikan dampak negatif seperti anak menjadi egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak akan lebih cuek dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak lagi peduli dengan lingkungan. Jika ini terus dibiarkan, maka anak menjadi kurang memiliki rasa empati di dunia nyata. Yang ketiga, sulit atau kurang berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin di media sosial tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa sehingga penggunaannya bisa menulis apa saja yang diinginkan. Akibatnya akan membuat anak menjadi semakin sulit membedakan komunikasi di media sosial dan dunia nyata. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan komunikasi anak dan keterampilan menulisnya di sekolah dalam hal penggunaan ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, kurang tidur atau sulit tidur. Kurang tidur menurut suatu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Youth, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Kemudian yang kelima, timbulnya kecemburuan atau iri hati. Iri hati di media sosial, banyak orang yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal lain yang membuatnya direndahkan. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan sangat baik di internet, hal itu memberikan kesan seolah hidupnya lebih menarik dibandingkan orang lain. Selanjutnya yang keenam, melemahnya sikap sosial. Walaupun dinamakan media sosial, namun sejatinya dalam kondisi real, media sosial membuat sebagian orang termasuk pelajar menjadi pribadi yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan sosialnya. Mereka sibuk mengakses berbagai media sosial yang dimiliki sehingga berinteraksi dalam lingkungannya mulai kurang. Sehingga akan ungkapan yang menyatakan media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Baiklah, kalian sudah menonton videonya. Dari video ini apakah ada pertanyaan? Ya. Yakin tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh yang bertanya. Ya? Ya, ini ada tugas dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing 6 orang. Kemudian dikerjakan lembar kerja siswanya. Di sini ada 2 studi kasus tentang cerita seorang pelajar. Kasus pertama dan juga kasus kedua. Nanti silakan kalian cari dampak positif ataupun dampak negatif dari cerita tersebut yang berkaitan dengan media sosial. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung saja untuk kelompok. Silakan dikerjakan, boleh di luar ruangan, tidak harus di dalam kelas. Dampak media sosial, dampak positifnya apa? Tinggi. Bisa membantu kegiatan belajar. Belajar. Ini lagi baik. Studi Kasus Nanti kalian sudah berdiskusi untuk mendiskusikan studi kasus 1 dan juga studi kasus 2. Sekarang saya minta tolong untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami jadi kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya siapa saja? Anissa Romanisia, Ella Laini, Nabila Rahmasari, Exxon Bima Adinata, Dimas Saputra, dan Vicky Yuan Permana. Yang satu. Studi kasus 1. Dampak positif media sosial. Berbelanja dengan praktis, kreatif membuat video. Dampak negatif media sosial. Menjelajahi TikTok tanpa kenal waktu, begadang hingga malam hari. Studi kasus 2.
Dampak positif media sosial, mudah memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan menambah teman di media sosial. Dampak negatifnya, penipuan dan pencurian data pribadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kalian. Mungkin ada yang menambahkan? Hampir sama semua jawabannya. Boleh ulas sedikit ya. Jadi dari studi kasus yang pertama si Amelia, kita memperoleh dampak positif. Dia bisa berbelanja dengan praktis, sekarang berbelanja lewat streaming online. Kemudian mengembangkan kreativitasnya karena dia mau membuat review video. Sedangkan dampak negatifnya, dia begadang sampai malam hari dan keesokan harinya dia terlambat. Kemudian dari studi kasus yang kedua, dampak positif yang kita peroleh adalah mudah memperoleh informasi lowongan pekerjaan dari media sosial. Jadi lowongan pekerjaan itu sekarang tidak hanya di koran saja, tapi di media sosial juga banyak. Kemudian dampak negatifnya yang paling penting itu adalah adanya penipuan. Karena saking mudahnya memperoleh informasi, juga saking mudahnya membuat penipuan ataupun pencurian data pribadi. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika membagikan data apapun ke media sosial. Gitu ya. Jadi kalau sudah paham ya. Oke, silakan kembali ke penduduk. Dari pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada saya kira sebelum kita ayo silakan berdua. Siap, gerak, mulai. Gerak, selesai. Minggu depan kita akan melanjutkan materinya tentang penggunaan Canva. Jadi media sosial Canva itu termasuk yang paling banyak dimanfaatkan sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.